Desain database penjualan pada Family Laundry. Sejarah perusahaan. Family Laundry adalah sebuah usaha UMKM yang beroperasi di bidang jasa laundry. Family Laundry terletak di Jalan Raya Bojong Soang, Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kota Bandung, Jawa Barat. Family Laundry berada di kawasan yang strategis karena berada di lingkungan kampus Telkom University. Family Laundry ini berdiri sejak tahun 2016 yang didirikan oleh Pak Juman. Beliau merupakan seorang pensiunan pegawai pemerintahan. Tujuan didirikannya laundry ini dimulai dari ingin mencari kegiatan di sela-sela waktu kosong dan melihat potensi lokasi rumah berdekatan dengan kampus sehingga akhirnya memutuskan untuk membuka usaha laundry. Selanjutnya adalah visi misi dari Family Laundry. Visinya menjadi penyedia jasa layanan laundry yang dikenal akan kualitas dalam merawat pakaian pelanggan. Kemudian misinya memberikan pelayanan berkualitas tinggi dengan menggunakan peralatan dan deterjen yang baik, memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan tepat waktu pada pelanggan, dan yang terakhir memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada produk dan layanan pada Family Laundry. Jadi Family Laundry ini menyediakan produk dan layanan seperti yang pertama laundry kiloan, layanan mencuci pakaian berdasarkan berat pakaian dalam kilogram. Selanjutnya laundry satuan, layanan mencuci pakaian tertentu yang dihitung per item seperti jas, gaun, selimut, spray, dan lain-lain. Selanjutnya ada laundry express, yaitu layanan mencuci dan mengeringkan pakaian dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat, seperti hanya dalam beberapa jam saja. Jadi Family Laundry ini juga menyediakan berbagai macam wangi. Pelanggannya ini jadi dipersilakan untuk memilih wangi parfum laundry sesuai selera masing-masing. Juga Family Laundry ini menyediakan deterjen dan pelembut yang dirancang khusus untuk menjaga kualitas dan warna pakaian. Selanjutnya adalah latar belakang. Family Laundry merupakan laundry kiloan. Pengguna mengantaikan pakaian kotor kemudian melakukan pembayaran sesuai berat pakaian yang dicuci dan menunggu beberapa hari hingga pakaian tersebut selesai dicuci. Family Laundry ini saat ini masih menggunakan sistem manual seperti pada proses pembayaran atau transaksi dan penimbangan pakaian laundry. Karena masih menggunakan sistem yang manual, timbul berbagai masalah seperti sulitnya mencari data pelanggan dalam sebuah buku, pembuatan laporan yang rumit karena harus dibuat dengan mengangkat data yang ada pada buku transaksi, proses transaksi yang lama juga karena transaksi harus dihitung secara manual, dan pegawai juga kesulitan dalam mencari data di pelanggan yang akan mengambil laundry sehingga sistem ini kurang efisien karena karyawan laundry harus menghitung dan mencatat pembayaran pelanggan secara manual dan memerlukan waktu serta ketelitian dalam pencatatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang lebih efisien serta dapat meningkatkan keakuratan transaksi dan dapat menghindari beberapa permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan jasa laundry. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat rancangan sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi tertentu sebagai inovasi baru pada Family Laundry. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuatan rancangan sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi tertentu sebagai inovasi baru pada Family Laundry. Selanjutnya, jenis perusahaan. Bisnis laundry ini merupakan salah satu jenis usaha di bidang jasa. Usaha ini menyediakan layanan untuk mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian serta kain lainnya bagi pelanggan yang membutuhkan. Bidang jasa ini melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan memberikan layanan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis laundry dapat melayani berbagai segmen pasar, mulai dari individu, rumah tangga, hingga bisnis seperti hotel dan restoran yang memerlukan layanan pencucian dalam jumlah besar. Bisnis laundry ini merupakan suatu bisnis yang tergolong mudah karena risiko yang dihadapi minim dibandingkan bisnis lainnya. Adapun faktor internal, lingkungan internal UMKM Family Laundry dalam bisnis laundry mencakup berbagai faktor internal, yaitu mempengaruhi operasi dan kinerja bisnis tersebut. Faktor ini saling berinteraksi dan berdampak pada keseluruhan kinerja dan keberhasilan UMKM. Bisnis laundry dengan memahami dan mengelola lingkungan internal dengan baik
bisnis dengan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya untuk faktor eksternal, lingkungan eksternal bisnis laundry mencakup berbagai faktor di luar kendali langsung bisnis, namun memiliki dampak signifikan terhadap operasi dan kinerja bisnis tersebut. Memahami dan merespon faktor-faktor lingkungan eksternal dengan bijak penting untuk kesuksesan jangka panjang bisnis laundry. Dengan memonitor dan menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal, bisnis dapat tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, rancangan sistem informasi. Rancangan sistem informasi ini merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Pembayaran QRIS, suatu instrumen pembayaran non-tunai dengan memanfaatkan uang elektronik yang memiliki standar untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi pembayaran berbasis QR Code. Bisnis memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang cash. Selanjutnya, penggunaan aplikasi e-wallet dapat bertransaksi dengan merchant hanya dengan memindai kode QRIS yang tersedia pada merchant dengan menggunakan salah satu aplikasi e-wallet yang dimilikinya seperti GoPay, Dana, OVO, dan Shopee. Selanjutnya, data tabel sales. Berikut merupakan data tabel sales. Slide 13 ini kita bisa melihat ada data tabel barang ya. Ini kita dapetin dari Microsoft Access juga. Ini ada field name, data type, sama field size. Ini ada beberapa data-data yang udah ditampilin dari data tabel barang ya. Ini ada KD barang, nama barang, harga, quantity, jumlah, tanggal, dan segala macamnya. Bisa dilihat sendiri untuk data-datanya dari database di bawah ini. Terus kita lanjut ke data tabel penjualan. Nah, ini ada data tabel penjualan ya. Di sini ada beberapa data yang udah ditampilin. Ada kode barang, nama barang, dan harga. Di sini udah kita list ada beberapa barang, ada 5 barang yang kita masukin data tabel penjualan. Ada pakaian, karpet, sepatu, selimut, dan bed cover. Untuk harga-harganya ini dihitung per kilo dan per pasang untuk sepatu. Bisa dilihat sendiri dari tabel penjualan berikut. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, data tabel penjualan. Ini lebih ke data customer. Jadi ini ada beberapa data customer yang udah kita tampilin ya. Ada data customer, kurang lebih kita ambil sampai 8 orang. Dan bisa dilihat sendiri ada nama customer, ada jumlahnya, ada harga barang, segala macam, total harga, tanggal datang, tanggal diambil, dan nomor teleponnya juga. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutin oleh teman saya ya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis telah merancang sistem informasi untuk pemilihan laundry dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembayaran dan manajemen data pelanggan. Sistem ini tentunya diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemilik laundry, seperti pencatatan data pelanggan yang manual, proses transaksi yang memakan waktu, dan pembuatan laporan keuangan yang rumit. Implementasi QRIS tentunya menjadi solusi sebagai metode pembayaran yang merupakan salah satu inovasi utama dalam rancangan sistem ini. Dengan QRIS, proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan juga penggunaan QRIS juga membantu mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi serta meminimalkan kebutuhan akan uang tunai, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau kecurangan. Yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama ada implementasi dan pelatihan. Pemilik laundry perlu melakukan pelatihan bagi karyawan untuk bagaimana cara mengoperasikan sistem informasi baru dan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Hal ini penting agar seluruh karyawan mampu memahami cara kerja sistem dan dapat menggunakannya dengan efisien.
Yang kedua ada pemeliharaan dan pembaharuan sistem, di mana sistem informasi yang telah dirancang ini perlu dipelihara dan diperbaharui secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang mungkin berubah seiringnya waktu. Yang ketiga ada promosi penggunaan QRIS. Family Laundry harus melakukan promosi penggunaan QRIS kepada pelanggan untuk memperkenalkan dan mendorong mereka menggunakan metode pembayaran digital ini. Proses dapat dilakukan melalui media sosial player atau pemberitahuan langsung kepada pelanggan di tempat usaha. Yang selanjutnya ada manajemen data yang baik. Family Laundry tentunya harus memastikan bahwa data pelanggan dan transaksi disimpan dengan aman dan dikelola dengan baik, karena data ini penting untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan inilah ada dokumentasi wawancara kami dengan pemilik dari Family Laundry. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.